Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa nubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. wa ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, sambil yang penting ada kopinya. Karena kalau ada kopi ini, jadikan saya sebutkan para ulama ya. Kata ulama ini al ulama warasatul anbiya ya. Ulama ini pewaris Nabi. Kata ulama, kalau sudah minum kopi ini, kalau ada sisa di dalam perutnya kopi, ketika meninggal tidak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Amin. Itu ulama yang bicara. Kenapa? Ulama ini, para alim dulu kalau zikir sama Allah ini pasti tengah malam. Untuk menghadang ngantuk pasti minum kopi. Maka ketika meninggal pasti di perutnya ada sisa kopi, maka tidak ditanya oleh malaikat. Pertanyaannya, kalau cuma minum kopi terus main kartu gimana? Betul. Beda lagi itu ya. Nah, iya. Tapi yang penting di perutnya ada kopi. Ya. Jadi mulai sekarang biasakan minum kopi supaya nggak ditanya malaikat munkar nakir. Kalau masih ditanya, saya nggak tanggung jawab. Hadratul kiram, saya ulangi, para kesepuhan semuanya, para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan kedatangan guru-guru, para kiai, para ulama menambah keberkahan pada malam hari ini. Amin. Amin. Dan juga yang saya hormati keluarga besar Haji Nana Suryana, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah, Amin. Allah. Amin ya rabbal Alamin. Dan juga sahibul musibah, Bapak siapa ini? Bapak Sodik. Mudah-mudahan Allah tambah-tambah kesabaran, dan yang meninggal semuanya, yang meninggal diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya. Amin. Dan insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang luar biasa ini, meskipun hujan, ini hujan rahmat. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya dapat rahmat dari Allah. Amin. Sehingga kita semuanya menjadi orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita pandai menerima dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikut salawat dan salam kepada, kita sampaikan, kita haturkan kepada makhluk yang paling mulia,
sekali kita dihadiahi 10 pahala kebaikan. Yang dengannya sholawat sekali kita dihapus 10 kejelekan kita. Yang dengannya 10 kali sholawat kepada beliau diangkat derajat kita 10 derajat Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya kita termasuk umat Nabi Muhammad dan kelak nanti akan mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal Amin. Hadirin wal hadirat, tadi sudah baca tahlil ya, sudah tahlil Yasin yang tujuannya tidak lain kita berkumpul ini mendoakan almarhum, semoga almarhum diterima amal ibadahnya, semuanya diampuni dosa-dosanya, Amin. dan insya Allah ditempatkan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah doa kita semua, berkah sholawat kita, berkah zikir kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya katakan kita berkumpul ini untuk mendoakan? Pertanyaannya, apakah doa ini sampai enggak kepada yang meninggal? Insyaallah. Tahlil kita, zikir kita ini sampai enggak kepada yang meninggal atau almarhum ini? Diterangkan di dalam kitab Itikar karangan Abu Yahya Ibn Syarfuddin An-Nawawi, orang gampangnya memanggil Imam Nawawi saja. Diterangkan di situ ijma'ul ulama, kebanyakan para ulama, di keterangannya itu majma'ul ulama, kebanyakan para alim ulama min ahli sunnah wal jamaah, dari kelompok ahli sunnah wal jamaah, mereka sepakat dan satu kata mengatakan bahwa doanya orang hidup ini untuk yang meninggal ini sampai. Bi anna doa al ahya'i lil amwati yanfa'uhum wa yahsilu alaihim. Keterangannya begitu. Doanya yang hidup untuk yang telah meninggal ini sangat manfaat bagi orang yang meninggal, wa yarsilu alaihim, dan akan disampaikan oleh Allah doa kita kepada yang meninggal. Tetapi tidak untuk yang meninggal saja, ini umum sebetulnya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan ummati ummatun marhumah. Umatku ini, kata Nabi, selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya rahmat ini bisa diampuni, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin mungkin malam hari ini orang tua kita juga dapat doa dari kita semuanya. Maksudnya orang tua kita yang telah meninggal. Bahkan diterangkan dalam kitab itu jelas, wa yadkhulu fi quburihim wa yadkhulu fi quburiha bidunubi kajibal. Ada seseorang yang masuk di dalam kuburannya, dosanya ini seperti gunung. Bidunubi kajibal, berarti manusia ini hidupnya, selama hidupnya selalu maksiat, berbuat dosa. Saya katakan misalkan seperti preman, sudah nggak ada baiknya, penjahat. Ini dibuktikan bahwa umatnya Rasul, umatnya dapat rahmat dari Allah. Wa yakhruju min quburihim wa qad ghufira laha. Tetapi keluar dari kuburannya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bil istighfaril ahya'i lil amwati. Berkahnya permohonan ampunan yang hidup untuk yang meninggal. Berarti yang meninggal dapat istighfar kita, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi tidak mungkin ada di malam hari ini mungkin keluarga kita atau saudara kita yang banyak dosanya seperti gunung, tetapi karena istighfar kita malam hari ini, karena zikir kita, karena sholawat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Inilah kemuliaan pada malam hari ini, kita berkumpul bersama mendoakan almarhum sekaligus orang tua kita yang telah meninggal. Meninggal. Ini adalah yang dimaksud dari rahmat dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dapat rahmat dari Allah. Amin ya Allah. Alamin. Ikhwan muslimin, kalau sudah acara seperti ini, kumpul kita ini bukan sekedar kumpul saja, bukan sekedar pikiran saja, bukan sekedar tahlil saja, bukan sekedar sholawat saja, tetapi ini peringatan bagi kita. Kata Imam Ghazali, kafa lil mauti an-nasihat, kafal maut an-nasihat. Cukuplah kematian menjadi nasihat bagi kalian semuanya yang hidup. Ini malam hari ini kita dinasihati hadirin. Hadirnya kita ini dinasihati bahwa sudah 3 hari almarhum meninggal. Mungkin kita yang di sini akan menyusul. Mungkin sebentar lagi kita juga akan menemui ajal. Masalahnya kapan? Wallahu a'lam. Jadi hari ini, malam hari ini kita datang di sini adalah nasihat bagi kita bahwa kita juga akan mati. Bukan akan hidup lagi, tidak ada. Saya berkeyakinan bahwa kita yang hadir di sini yakin mati nggak? Yakin. Saya yakin pasti, semuanya yakin. Ada yang nggak yakin? Kalau yakin saya pasti yakin. Tapi yang jadi masalah apa? Lupa. Hafil akan kematian. Ini masalah kita hari ini. Maka datang kita ini jadikan nasihat. Jangan sampai lupa dengan ajal kita atau kematian kita. Jangan dikatakan saya Habib masih sehat, masih muda, masih seger badan saya nggak mungkin lama matinya. Nggak bisa Pak. Mati ini nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa diterka-terka. Ada orang ahli nerka, nanti kamu besok meninggal, itu bohong. Yang tahu kematian kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini cuma nunggu antrian saja. Berarti di sini semuanya ini jadi calon camat mayit, mati lagi, mati jelas. Calon mayit. Maka sadar atau tidak sadar, pada malam ini ayo introspeksi diri. Bahwa malam hari ini kita dikasih contoh, Allah telah menyambut saudara kita. Mungkin sebentar lagi kita yang di sini, salah satu di antara kita, nggak tahu, saya nggak mau nunjuk karena nggak tahu. Kalau ditunjuk takut ini, langsung pulang ya. Siapa yang meninggal nggak tahu, hanya Allah SWT. Tapi yang jelas hadirin, di belakang kita ini malaikat Israel sudah mengincar kita. Pertanyaannya begini, malaikat Israel ini kenal nggak sama kita? Anda kenal nggak sama malaikat Israel? Malaikat Israel ini tugasnya cuma nyabut nyawa, Pak. Satu saja tugasnya, nyabut nyawa. Jadi kalau sudah nyabut nggak pakai tawar menawar. Kalau Allah sudah bilang fulan ini hari ini, detik ini, jam ini meninggal, langsung nggak pakai AIU itu nggak usah Pak, dicabut. Meskipun Anda siapa, Anda sehat, Anda muda, Anda kaya, Anda apalagi yang melarat, apa itu repot ini semuanya. Disikat semua sama malaikat Israel ini. Nabi Muhammad saja Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Nabi Muhammad yang khusus, keistimewaan dia. Ketika mau meninggal, itu Israel itu diperintahkan oleh Allah supaya dia menjelma seperti orang Arab yang paling ganteng. Maka Allah perintahkan kepada Israel, wahai Israel, datang ke Habib Muhammad, kekasihku Muhammad. Tanyakan, kalau dia mau meninggal, kamu cabut nyawanya. Kalau tidak, kamu kembali ke langit. Ini Nabi Muhammad hadirin, ada istimewanya. Maka ditanya ketika Israel datang oleh Nabi Muhammad, wahai Israel, engkau datang ke sini tujuanmu apa? Silaturahmi atau mencabut nyawa saya? Apa jawaban Israel? Dua-duanya ya Nabi. Silaturahmi sekalian saya nyabut nyawa Anda. Jika Anda berkenan, nah masih ada begitunya. Pakai ada begitunya Israel. Jika Anda berkenan, kalau tidak berkenan, saya balik ke langit wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Muhammad hadirin. Kalau kita nggak pakai tawar begitu. Saya contohkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Musa kalimullah. Musa ini yang bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mau dicabut oleh Israel, karena Nabi bisa ketemu dengan malaikat, Pak. Datang Israel, wahai Musa,
hari ini, detik ini aku akan mencabut nyawamu. Itu diceritakan di hadis Bukhari itu Pak, jelas. Ketika Israel bilang mau mencabut nyawa Nabi Musa, langsung ditempeleng Israel ini Pak. Tidak banyak ngomong Nabi Musa, ditempeleng. Setelah ditempeleng balik Israel, ngadu sama Allah, ya Allah, Engkau salah mengirim saya kepada seorang yang nggak mau mati. Nabi Musa, ya Allah nggak mau mati, saya ditempeleng ya Allah. Nggak tahu ini sudah, karena berani Musa Pak. Kalau kita nempeleng Israel Pak, bukan kita yang ditempeleng ya, kita dia. Wah, repot kita, dihajar habis sama Israel ini. Maka kata Allah SWT, ya sudah, kalau Nabi Musa tidak mau meninggal, kamu sekarang bawa banteng. Tahu banteng Pak, binatang banteng? Itu ceritakan di hadis Bukhari itu. Bawa banteng kamu, bilang kepada Musa, wahai Musa, kamu elus ini banteng, satu bulu, kalau kamu udah pegang satu bulu, tambah setahun bulumu, umur kamu. Oh begitu. Kalau 2 tambah 2 tahun, maka dibawa banteng. Wahai Musa, Allah sudah mengirimkan banteng kepada kamu. Kamu disuruh untuk memegang bulunya banteng. Terus tujuannya apa? Kalau kamu pegang satu bulu, tambah setahun umur kamu. Kalau 2 tahun. Kalau 100 tahun Musa. Kalau 1000 tahun kamu masih hidup. Setelah itu mati ya Musa. Wah repot ini. Ya sudah sekarang saja mati, ngapain kata Musa. Maka langsung dicabut oleh Israel alaihi salatu wassalam. Maka hadirin, gak ada tawar menawar ini hadirin. Sehatkah kita, sakitkah kita, ya keadaan apapun kita, kalau idza ja'a ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Kata Al-Qur'an begitu. Kalau sudah ajal kita datang ini, gak bisa maju, gak bisa mundur Pak. Bukan kayak tawar menawar antara kita dengan siapa. Misal kita ketangkap polisi, masih tidak biasa kita, Pak jangan ditilang Pak, saya ganti duit aja, kan biasa begitu kita ini. Tapi kalau Israel nggak bisa nego Pak, duit Anda 1 triliun misalkan, jangan dulu Israel, saya tidak ingin mati dulu, ini bawa uang ini Pak. Tidak doyan uang masalahnya Israel ini Pak, tidak suka duit, tidak kenal duit. Kita yang kenal duit, kan begitu. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan peringatan ini menjadi iktibar, nasihat bagi diri kita semuanya yang hadir semuanya ini, bahwa kita selalu untuk mengingat kematian, bahwa kematian harus selalu diingat. Harus kita ini mengingat kematian. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita pingin kuburan kita selamat, ini cerita kuburan ya, bukan cerita alam yang lain, alam akhirat nanti. Kita melalui kuburan dulu Pak, masuk kuburan, alam barzah, baru nanti dibangkitkan, masih panjang urusannya. Kata Nabi Muhammad SAW, man aktsara min dzikril maut wajada qabrahu raudatan min riyadil jinan. Barang siapa yang selalu ingat akan kematian, nanti kuburannya dijadikan raudhah, kebunan daripada kebunan surga. Wa man nasyalil maut, barang siapa yang lupa dengan mati, banyak lalai karena dunia, ribut karena dunia, wajada qabrahu hufratan min hufranira, maka dijadikan nanti lubangnya neraka Pak kalau kita lupa ini. Maka hukumnya bagi yang hidup ini adalah selalu mengingat kematian. Karena apa? Faedah, keuntungan dari mengingat kematian adalah kita mengikis, memotong keangan-angan atau cita-cita yang panjang. Kalau nggak ingat Pak, terus-menerus kita nggak ada habisnya dunia ini Pak. Nanti setahun lagi saya akan bangun rumah, nanti 2 bulan lagi saya mau beli mobil, nanti belum itu semua kita sudah mati dulu Pak. Nanti Habib saya mau ini, mau apa, mau sedekah, mau nanti saya nanti mau kawin lagi, belum kawin lagi sudah mati dulu. Tinggal kenangan saja kita. Maka hukumnya bagi kita mengingat kematian ini wajib Pak, penting. Pada malam hari ini kita ini ingat kematian. Mudah-mudahan hati kita ya tidak lalai, hofla minal akhirah, tidak lalai daripada kematian. Karena apa? Kalau tidak ingat kematian Pak, hati kita jadi keras. Kita seakan-akan nggak lama hidupnya. Masih lama saya, masih panjang, masih angan-angan kita banyak mengumpulkan yang hal gak berguna.
tidak lupa kita, bahkan kita kurang bersemangat untuk ibadah kepada Allah, kurang semangat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka obatnya adalah maut, dzikrul maut, mengingat kematian. Ini obatnya, Pak. Kalau kita sudah, hati kita sudah ribut sama kesenangan duniawi saja, maka ziarah ke kuburan, Pak. Lihat kuburan, Pak. Tafakur di kuburan, Pak. Orang dulu tuh begitu, kalau sudah hatinya sudah keras, dinasehati nggak masuk, ya, lihat orang mati biasa, kita datangin kuburan, Pak. Lihat bagaimana itu orang yang meninggal sudah 20 tahun, 30 tahun, lagi apa orang ini? Apakah kita nanti selamat di dalam kuburan ini? Kalau kata Nabi Muhammad SAW, kalau manusia itu tahu, ya, manusia itu tahu bahwa semua di dunia ini sudah mengisyaratkan kita bahwa kita ini tidak lama lagi. Apa contohnya? Isyarat kita ini yang muda, yang masih muda, masih sehat, ya, umur 40 sudah rambutnya sudah putih. Ini isyarat bahwa kita dekat lagi mati. Yang dulu giginya masih utuh, mulai copot, ya. Yang dulu kuat lari 1 kilo nggak pakai berhenti, jangan 1 kilo, Pak, 100 meter nggak kuat, berarti mau deket mati kita ini, Pak. Ini peringatan bagi kita. Jangan kita sudah tua, yang enggak, mudanya kita nggak olahraga, tuanya olahraga, nggak kuat kita, percuma, jantung kita nggak kuat karena sudah hitungannya sudah kita dekat dengan kematian. Nggak lama kita ini, Pak. Apalagi umatnya Nabi Muhammad. Berapa umatnya Nabi dia antara 60-70, karena Nabi kita 63 tahun meninggal. Umur ummati bainal sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi ini, tidak jauh antara 60-70. Kalau 80 itu bonus, Pak. Kalau 80 bukan umur itu, Pak, perawatan. Sama dengan mobil, Pak, 50 tahun mobil ini, Pak, iya, nggak bisa dipakai meskipun mewah, Pak, remek, Pak, dipakai jalan mogok, itu besi, Pak. Nah, apalagi kita umur 50-40 ini sudah mulai berkurang, Pak, keinginan makan yang dulu tambah, sekarang paling makan separuh udah kenyang gitu. Mata kita dulu mungkin jelas jauh, sekarang buram mata kita. Karena apa? Karena sudah dikurangi. Ini tanda-tanda alam bahwa kita ini juga sebentar lagi akan menemui Israel, akan menemui kematian. Lain sama robot, Pak. Iya, kalau robot itu nggak pakai hancur, dihancurin, Pak. Iya, kalau manusia nggak pakai nunggu, hancur sendiri manusia ini, Pak. Semua yang di atas tanah akan kembali dari tanah. Apapun, jangankan Anda, bangunan pun akan hancur dimakan tanah. Besi pun di atas tanah bakal hancur, apalagi manusia yang tempatnya lemah, tempatnya nggak kuat, pasti masuk ke kematian. Bahkan diceritakan nabi-nabi dulu ini umurnya 1000 tahun, Pak. Zaman dulu nggak ada umur 60-70, nggak ada, Pak. Di Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali menerangkan bagaimana ketika Nabi Nuh ini ketemu dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketemu dengan Nabi Nuh. Apa percakapannya? Ya atwal anbiya umruh, wahai Nabi yang panjang umurnya, kaifa wajadtu fid dunya. Ini Jibril tanya kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya 1000 lebih, Pak. Wahai Nabi yang panjang umurnya, bagaimana sih kamu hidup di dunia ini? Bagaimana perasaan di dunia ini? Apa jawaban Nabi Nuh ini? Gala kadarillahu babani. Saya umur 1000 ini melihat dunia ini, kehidupan ini seperti rumah. Kadarin, seperti suatu rumah, suatu tempat. Lahu babani, ada 2 pintu. Saya lihat satu rumah ada 2 pintu. Apa? Dakhaltu bainahuma. Saya masuk di antara 2 pintu itu. Wa kharajtu minal akhar, dan saya keluar dari pintu itu. Cuma lewat saja umur, meskipun 1000 tahun, perasaan saya masuk pintu, keluar pintu lagi sebelahnya. Gak lama dunia ini ternyata, Pak.
Padahal kata Habib Abdullah Haddad nerangkan waktu itu masalah umurnya Nabi, diterangkan itu dulu Nabi itu aksaru min al-alfi sana. Mereka ini kebanyakan 1000 lebih. Diterangkan di situ mungkin waktu nabi-nabi itu dilahirkan ketika umur 80 tahun itu masih baru balik. Karena umurnya 1000. 80 tahun masih baru balik. Mungkin 60 tahun baru bisa bicara mungkin. 40 tahun mungkin masih nyusu, Pak. Masih lucu-lucunya. Sama kita kalau 40 tahun masih nyusu ya. Kan begitu. Kenapa? Karena terlalu panjang umurnya. Tetapi Nabi Nuh mengatakan seperti melihat rumah ada 2 pintu, lewat saja masuk keluar. Berarti kita hidup di dunia ini masuk 1 pintu, bahkan akan keluar, nggak lama juga. Padahal Nabi Nuh ini 1000 tahun, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Idris 900 lebih. Di antara 1000 paling kurang sedikit mereka. Tapi mengatakan mereka seperti masuk 2 pintu saja, nggak lama dunia ini, sebentar. Lewat saja, muter saja kita masuk, keluar. Keluarnya apa? Kematian. Maka kita akan menyongsong nanti. Nggak tahu jarak kita jauh nggak dari pintu keluar itu, atau tinggal separuh nggak, atau mungkin sudah dekat dari pintu keluar tadi. Maka dipastikan kalau sudah dekat, Pak, maka kita akan menemui ajal. Mudah-mudahan ajal kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, kalau orang yang mengingat kematian itu dipuji oleh Rasul. Siapa sih, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang dianggap pintar itu siapa? Apakah profesor? Apakah doktor? Apakah yang orang banyak duitnya? Apakah orang yang sukses membangun ini, membangun? Bukan itu. Nabi ditanya oleh sahabat, Anil adiyat ya Rasul, siapa sih yang dianggap paling pintar? Orang yang cendekiawan itu siapa, wahai Rasul? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Apa dijawab ini orang hebat, punya pangkat, punya derajat, punya kedudukan? Tidak. Aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang dianggap pintar itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanu lahul isti'dada. Dan orang tadi paling pintar menyiapkan untuk menjelang kematiannya. Ini hada al-adiyas. Inilah orang yang dianggap pintar, yang mengingat kematian sekaligus persiapan untuk menjelang kematian. Inilah orang yang dianggap al-adiyas, orang yang pintar. Dahabu bisyarafid dunya wa naimul akhirah, kata Nabi. Mereka memborong semua dunia, kemuliaan dunia, beribadah kepada Allah, sering sedekah, sering masjid, sholat dijaga, puasa dijaga, hubungan dengan manusia baik. Wa naimul akhirah, dan mereka mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat. Inilah yang disebut orang yang cerdik atau yang cerdas. Kalau itu, kalau kita cuma ingat bangunan, ingat ini, bukan orang cerdas, Pak. Kalau masih ingat kedudukan orang sudah tua, masih ingin jadi calon lurah, itu bukan orang cerdas, Pak. Saya ingin jadi lurah, umurnya berapa? 70, ngapain? Susah kan 70 tahun mau jadi lurah ini. Pakai di rumah ibadah, bawa tasbih segala, perbanyak sunnah. Iya, jadi RT, jadi RW, inti menyumpahkan diri, menyulitkan sendiri sampai itu lupa sama Allah SWT. Karena apa? Karena ribet urusan dunia. Dunia ini gak penting, Habib. Sangat penting. Dunia ini adalah ladang kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Bagaimana kita bisa sholat kalau nggak ada dunianya? Bagaimana bisa beli sarung, Pak, kalau nggak punya duit, Pak? Bagaimana bisa haji kalau nggak punya duit? Tetapi tidak seperti itu. Dunia ini khusus untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang akan manfaat. Kalau yang lainnya tidak manfaat. Untuk uang saku kita, keselamatan kita di akhirat, kita bawa yang kita sukai di dunia. Ada sahabat ini ditamuin sahabat lain, masuk ke rumahnya, kosong rumahnya. Loh, kamu mau pindah ini? Kok nggak ada rumahnya? Sudah, saya pindahkan semua barang saya. Kemana? Ke akhirat. Saya mau pindah di akhirat saja. Karena barang yang saya suka ini saya bawa ke sana. Barang yang jelek ini saya tinggal. Buat apa saya bawa?
Jangan punya keyakinan bahwa dunia kita, rumah kita, semua ini adalah milik kita. Tidak. Duit kita yang di bank itu bukan uang kita sebetulnya. Benar hakikatnya kita yang nyari, tetapi itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikatakan Anda yang setiap hari cari duit itu hasil saya. Wallahi, demi Allah, kalau Allah tidak kasih peluang, tidak beri kita jalan kemudahan untuk dapat rezeki mulai pagi sampai malam, kembali pagi lagi, kita nggak bakal dapat rezeki, Pak, kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah dunia dipergunakan untuk akhirat. Jangan disibukkan untuk yang lain, apalagi hal-hal yang nggak manfaat. Sekarang ini saya heran, kadang-kadang orang ini gunakan dunia untuk kebaikan ini sulit, sangat sulit. Tapi untuk rekreasi, untuk hal-hal yang nggak penting, nggak pakai hitungan. Tapi kalau urusan ada Isra Mi'raj misalkan di musola, ditarik repot 10.000, 20.000, paling gede 100.000. Tetapi kalau dia mau ke Amanah, ke Ancol, jutaan habis, nggak pusing dia, Pak. Berangkat ke mall kita, habis duit kita sampai ATM kita jebol, nggak pusing. Santai. Nanti dapat lagi duit. Masya Allah, iya. Tetapi kalau urusan akhirat, membantu seseorang, bugoro, masakin, anak yatim, orang janda, masih hitung-hitungan kita. Ini jatahnya sekian aja, karena sekian, enggak, masih dihitung kita. Maka inilah hadirin, ayo sebelum kita terlambat, saya katakan apa? Kita ini belum terlambat. Allah masih berikan kesempatan bagi kita malam hari ini untuk supaya apa? Supaya tambah kita bersemangat ibadah kepada Allah. Artinya apa? Kita tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam hari ini tambah semangat kita untuk ibadah kepada Allah. Amin. Untuk melakukan hal-hal yang baik. Amin. Umur kita jaga untuk ibadah kepada Allah, sekaligus untuk menjelang kematian kita nanti di kuburan. Agar apa? Agar kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ingin selamat ya nih, Pak? Amin. Di mana selamatnya? Di dunia apa di akhirat? Dunia akhirat. Tadi koreknya sudah luar biasa. Rabbana atina diulang-ulangi terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Mudah-mudahan dunia kita selamat, akhirat kita Selamat, amin. Nah, makanya pergunakan khairukum man tala umruhu wa hasuna umruh. Sebaik-baik dari kalian yang panjang umur, tetapi amalnya juga baik. Inilah yang kita cari. Kita boleh minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur saya sampai 100 tahun, nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan khayal 200 tahun nggak ada, ngerepoti kita, Pak. Ngerepoti yang hidup. Kalau 100 tahun banyak lah, masih ada orang, berapa orang yang 100 lebih lah. Ya segitulah, boleh. Asal apa? Wahasuna amalu, untuk kebaikan amal kita. Kalau tambah umur kita tambah maksiat, percuma, Pak. Mendingan mati sekarang, Pak. Ngapain numpuk dosa? Milih mana Anda? Anda panjang umur sampai 100 banyak dosanya, tapi umur Anda misalkan 40, amalnya baik. Milih mana, Pak? 40. Milih yang mana? Umur yang mana? 100 kita banyak dosanya, banyak maksiat, tetapi umur muda amal baik banyak, mati kita. Milih yang mana, Pak? Muda. 100 banyak amal. Ini yang paling repot ini. Ininya panjang umur, baik amalnya. Iya. Mudah-mudahan semuanya, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita ini juga masih mengharapkan doa. Penting hadirin, ya, apalagi yang meninggal ini perbuatan yang luar biasa, ya. Jadi ada sekelompok manusia yang tidak meyakini bahwa doanya seseorang untuk yang mati ini nggak sampai. Ada, nggak apa-apa, terserah mereka. Tetapi kita meyakini, yang pertama saya terangkan tadi, bahwa menurut Imam Nawawi, doanya yang hidup ini bermanfaat dan akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bicara begini berdasarkan kitab Irsyadul Ibad ala Sabil Rosad. Itu diterangkan dan diceritakan jelas bahwa manusia ini
butuh doa. Terlebih-lebih lagi seorang anak yang ditinggal orang tuanya, ini sangat dibutuhkan orang tuanya doa anak tadi. Ada satu riwayat di Irsyadul Ibad itu pentingnya kita berdoa pada malam ini. Ada seorang soleh waktu itu bermimpi seakan-akan dia ini dihidupkan di alam barzah. Jadi dia dibangunkan dalam mimpinya itu seakan-akan dia sudah mati juga di alam barzah. Maka di alam barzah itu dia melihat banyak jutaan manusia lagi berebut suatu hadiah atau makanan. Waktu itu ada ribut semua. Jadi berebut semua manusia. Dia pandang begitu bingung orang soleh ini manusia-manusia kenapa? Apa yang diperebutkan ini? Ketika memandang dengan kebingungan itu, ada satu orang yang gak ikut berebut. Maka dia tak ingin tahu apa sih yang direbutkan ini. Maka dia tanya orang yang ikut berebut tadi, dihampiri orang tadi, wahai fulan, ini manusia sebanyak ini, jutaan manusia ini berebut apa? Apa yang diperebutkan? Kata orang tadi yang gak ikut berebut, manusia tadi, semua manusia itu berebut adalah fadilah doa dari kaum muslimin atau muslimat untuk kebaikan di realisasi. Loh, kata dia, nah kamu kenapa tidak ikut berebut? Wah, kalau saya ada kiriman khusus, tidak perlu ikut mereka. Ada paket. Siapa? Disebutkan di situ dengan isyarat bahwa dia punya anak yang begini. Waktu itu diterangkan di Irsyadul Ibad, dia punya anak yang kerja di pasar, kebetulan berjualan kue namanya zalabi. Zalabi itu bahasa Indonesianya serabi. Nah, zalabi kan enak serabi ya. Rasa apa ya? Rasa coklat, rasa apa aja ya? Campur-campur ya. Apel, ya? Biasa. Jadi diterangkan di situ, ini saya punya anak penjual zalabi. Maka langsung terbangun orang soleh tadi. Pagi-pagi sudah sholat subuh langsung ke pasar, kepingin cari apa yang diperbuat anak tadi sehingga orang yang saya temuin tadi malam tidak ikut berebut. Maka dicari, ketemu di tengah-tengah pasar yang jual zalabi. Sebelum dia maju ngomong ngobrol, dia lihat dulu. Ini siapa sih orang ini? Dilihat dari jauh, dilihat ini bibirnya ini kayak bergerak terus begitu, akhirnya diambil. Wahai fulan, anaknya orang soleh terkenal ya, kaget orang penjual zalabi tadi. Maka dia sambut orang soleh tadi, kenapa? Ada apa nemuin saya? Tadi malam saya bertemu dengan ayah kamu. Wah, kaget dia. Wah, ayah kamu luar biasa. Masya Allah, di kuburan gak ikut ziarah, gak ikut berebut, tetapi ada kiriman dari kamu. Apa yang kamu kirim sehingga orang tua kamu gak ikut berebut? Maka kata dia, saya setiap hari membaca Al-Quranul Karim untuk saya kirimkan, hadiahkan kepada orang ayah saya yang telah meninggal atau orang tua saya yang meninggal. Maka kata orang soleh ini, pantas ayah kamu gak ikut berebut. Maka sudah selesai perpisahan. Selang berapa bulan kemudian, orang soleh tadi bermimpi lagi, seakan-akan dihidupkan di alam barzah, melihat seperti itu, berebut segala macam makanan gitu. Dia cari orang yang gak berebut tadi, gak ada. Ternyata dicari ikut berebut juga. Maka kaget dia, saking kagetnya terbangun, gak sampai tanya. Maka pagi-pagi dia langsung keluar. Kenapa ini? Apakah anaknya sudah nggak ngirim baca Quran lagi? Dicari di mana pasar tadi, nggak ketemu. Tanya-tanya tetangganya, diterangkan bahwa orang yang jual zalabi tadi telah meninggal dunia. Maka terputus doanya, nggak ada yang doakan lagi. Maka hadirin, malam hari ini kita selalu berdoa kepada keluarga kita yang telah meninggal. Karena doa itu akan sampai, terlebih lagi anak kepada orang tua yang telah meninggal, ya. Ayo doakan orang tua kita, kirim Quran, kirim sedekah, kirim apa, dan ini akan membantu mereka, akan disampaikan oleh Allah dan menjadi hadiah bagi mereka yang di alam barzah sana.
Dan kalau anak sudah mengirim, inilah anak yang soleh. Yang dikatakan anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan orang tuanya ketika telah meninggal dunia. Jangan dititipin dunia anak kita, Pak. Bolehlah dititipin dunia, tapi titipin ilmu. Supaya apa? Dengan ilmu tadi, kalau kita meninggal, anak kita bisa menjalankan perintahnya Allah, sekaligus bisa mendoakan kita. Kalau dititipin duit, dienakan terus, lupa, sehingga ketika kita meninggal, anak kita juga lupa dengan kita. Naudzubillah, nggak pernah doakan kita, malah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Jadi penting, kadang-kadang kita kebalik ini. Sering ziarah wali songo, bagus, benar. Wali fulan di depan, tetapi kuburan di belakang rumahnya nggak pernah. Orang tuanya di kuburan nggak pernah ziarah. Ziarahnya setahun sekali pas lebaran. Ya, aneh. betul. Kadang-kadang kita ini kebalik, Pak. Wajibnya kalah sama sunnahnya. Wah, kita ini kadang-kadang, saya kan nggak seneng kalau acara malam-malam itu kan. Karena apa? Takut subuhnya ketiduran. Acara begini sunnah, tapi sholat subuhnya wajib. Gara-gara sampai jam 2 malam pulang ketiduran nggak sholat subuh. Tadi malam saya sholawatan, saya gotok ini. Kebalik ini. Wajib dijaga, jangan kebalik. Sama dengan orang serbanan, Pak, pakai celana pendek, ya kan begitu kan? Jangan dibolak-balik. Wajib dulu kita laksanakan, kalau bisa sunnah kita juga laksanakan. Sebagai tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau punya orang tua, setiap Jumat atau seminggu sekali atau hari apa, datengin kuburannya, Pak. Ziarahi mereka, kirim doa, kirim Quran, Yasin, Tabarok, Waqiah, Ar-Rahman, semuanya, kirim sholawat, kirim tahlil, akan sampai dan menjadi fadilah amalan yang baik bagi yang meninggal. Jangan kita pandai berbis-bis kita, bagus ziarah wali 9, ya, wali-wali yang di Banten, bagus, sunnah. Tapi jangan dilupakan orang tua kita yang telah meninggal. Ini yang wajib. Jangan datang ke orang tuanya ketika kita saya sering itu. Mana kuburan orang tua itu? Nggak tahu, rumputnya sudah panjang. Nggak pernah datang dia ke kuburannya. Padahal ahli ziarah. Kan sayang ini ya, kebalik namanya. Ayo, yang punya orang tua selain mendoakan datangi kuburan mereka. Iya, sama seperti kita ketika kita hidup, orang tua kita hidup didatangin anak, senang nggak kira-kira? Senang. Apalagi yang datang anak kita ketika kita meninggal, duduk di kuburan depan kita, mendoakan kita, mengirim al-Quran, luar biasa. Karena apa? Orang mati ini, Pak, cuma pindah saja, rohnya masih ada, nggak mati, jasadnya saja mati. Roh kita bisa lihat anak kita bagaimana, ya, keluarga kita bagaimana. Bahkan ada riwayat orang di kuburan ini, Pak, selama sampai 1000 hari belum dia katakan di alam barzah. Kenapa? Karena mulai dari hari pertama sampai 1000 hari itu masih nunggu bagaimana warisannya, apakah sudah selesai, bagaimana siapa yang datang, anaknya yang datang. Baru setelah 1000 hari baru mereka masuk ke alam barzah. Ada yang begitu, meriwayatkan begitu. Jadi mereka masih tetap di kuburan nunggu anaknya atau keluarganya yang menyelesaikan masalah tanggungan atau hutang, atau mereka menunggu doa. Ini selama 1000 hari. Ada riwayat begitu. Yang terpenting adalah bahwa kita di sini malam hari ini mendoakan orang yang telah meninggal, sekaligus orang tua kita yang telah meninggal. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semuanya, Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, dan insya Allah yang meninggal Allah terima ibadahnya semua, Allah hapus semua dosanya, Allah angkat derajatnya, dan insya Allah Allah ridho dan ditempatkan di surganya Allah nanti. Amin ya Rabbal alamin. Sekaligus orang tua kita yang telah meninggal, yang baru atau yang lama, mudah-mudahan Allah catat di dalam buku yang bagus, dicatat sebagai fadilah yang bagus. Dan kita sebagai anak yang pinter mendoakan orang tua kita agar orang tua kita mendapatkan pahala kiriman dari kita, sehingga orang kita juga malam hari ini kia senang, bergembira, dan insya Allah dengan ini kita semuanya akan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin. Saya kira gak usah lama-lama dah. Yang penting saya ingatkan, malam hari ini ada nasihat dari kita. Ayo
Cukup sudah. Yang kemarin jauh dari Allah, mulai hari ini dekat sama Allah. Yang ahli maksiat, ayo saya mengajak pada diri saya sendiri, kepada semuanya, ayo kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah masih membuka tobat bagi kita. Allah masih memberikan kesempatan. Kata Allah Subhanahu wa taala digambarkan di Al-Qur'an itu, kalau orang sudah masuk di kuburan ini Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kalau kita tahu di dalam kuburan ini, Pak, pasti kita ingin balik. Apa? Karena Allah tahu bahwa manusia ini akan menyesal nanti. Kalau sudah masuk ke kuburan, dibangunkan, maka pingin kembali lagi. Apa katanya? Rabbirji'uni la'alli amala shalihan fima taraktu. Kalla innaha huwa kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Kepingin orang mati kembali ke dunia, Pak. La'alli amal shalihan, saya akan mengamalkan amal soleh fima taraktu, yang setelah saya tinggalkan di dunia. Kalla, kata Allah, tidak mungkin dikembalikan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini alasan kamu saja. Kemana waktu masih hidup, kemana masih sehat, kemana masih kaya, kemana masih Allah kasih kesempatan kita untuk berzikir, untuk jalan ke masjid, kaki kita, mata kita, kemana? Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dan di situ di belakang kamu, di depan kamu alam barzah, dan akan dibangkitkan nanti yaumi yub'atsun, ketika kita kiamat. Maka jangan sampai, Pak, di dunia saja kita punya penyesalan, jangan sampai di akhirat kita menyesal. Di dunia kita dilahirkan menangis, jangan sampai di kuburan kita menangis. Menangis kenapa? Karena terlalu banyak dosa. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk di dalam kuburan kita bergembira. Amin. Terima amal ibadah kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khusus malam hari kita doakan almarhum, semoga Allah angkat derajatnya. Amin. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Amin. Dan kita doakan keluarganya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, Amin. ketabahan, dan menjadi hikmah bagi keluarganya. Amin ya rabbal Alamin. Terakhir, mudah-mudahan ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, melalui majelis yang penuh mulia ini, Amin. yang penuh berkah ini, Amin. Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Dosa-dosa kecil kita, dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah semangatkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah angkat derajat kita. Dan insya Allah mudah-mudahan hajat kita, hajat dunia wal akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan cita-cita kita yang belum terkabul mudah-mudahan tercapai. Allah gampangkan cita-cita kita semuanya. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita. Amin. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Amin. yang banyak, yang halal, yang manfaat, yang berkah. Amin ya rabbal. Dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak yang soleh wa solihah. Amin. Anak yang berbakti kepada orang tua, Amin. yang berbakti kepada Nabi Muhammad SAW, Amin. yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti berbahagia, berkumpul bersama nanti di akhirat. Amin. Bersama para aulia, bersama dengan orang salihin, para syuhada. Dan insya Allah semuanya nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Dan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin amin ya rabbal Alamin. Allahumma ja'al jamana hadha jama'an ma'umah wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'na sagiyan wa la mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang sopan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.